Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang saya hormati. Tutor Angkatan 37 Kelompok 1. Kami dari Angkatan 37 Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan digital etik dan digital culture. Adapun anggota kelompok kami yaitu diantaranya yang pertama ada Jody Salmon Pria Panjaitan, yang kedua saya sendiri Muhammad Rahman, yang ketiga ada Muhammad Najib Hirjatullah, yang keempat ada Firmansyah Zugair Azidin, dan yang kelima ada Josephine Chandra Cia. Latar belakang dan tantangan era Smart ASN. Perkembangan teknologi informasi yang masif menuntut aparatur sipil negara untuk bertransformasi menjadi Smart ASN yang adaptif. Kita semua menyadari bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat dan masif. Di lingkungan pemasyarakatan sendiri, hampir seluruh instrumen kerja kita ini sudah berbasis digital, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan atau SDP. Oleh karena itu, kita sebagai aparatur sipil negara tidak boleh gagap teknologi. Kita dituntut untuk bertransformasi menjadi Smart ASN yang adaptif. Artinya, mampu menyerap perubahan teknologi ini dengan cepat demi meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya adalah ruang digital yang bebas tanpa batas menuntut petugas pemasyarakatan memiliki benteng moral dan etika yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudahan teknologi ini bak pisau bermata dua. Ruang digital yang bebas tanpa batas memberikan tantangan tersendiri bagi kita, khususnya jajaran pemasyarakatan. Jika kita tidak memiliki benteng moral dan etika yang kuat, ruang digital ini rawan disalahgunakan. Contoh dampaknya sangat nyata, mulai dari potensi kebocoran informasi sensitif kedinasan, penyebaran hoaks, hingga perilaku tidak bijak di media sosial yang bisa merusak integritas pribadi maupun marwah institusi lapas. Fokus utama kami yaitu mengupas tuntas dua pilar literasi digital nasional, yaitu digital etik atau etika digital dan digital culture atau budaya digital. Sebagai solusi atas tantangan tersebut, fokus utama dari presentasi kelompok 1 kali ini adalah mengupas tuntas dua pilar penting dari literasi digital nasional yang saya sebutkan tadi. Melalui dua pilar ini, kita akan melihat bagaimana cara membentuk ASN yang tidak hanya cakap teknologi, tapi juga beretika dan tetap berwawasan kebangsaan di dunia maya. Pengertian dan importansi literasi digital. Yang pertama yaitu literasi digital bukan sekedar kecakapan menggunakan gawai atau digital skill, melainkan bagaimana menggunakan media digital secara cerdas, bijak, bertanggung jawab, dan aman. Kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu literasi digital. Rekan-rekan sekalian, literasi digital itu bukan sekedar kecakapan kita dalam menggunakan gawai atau komputer saja, atau yang biasa disebut digital skill. Lebih luas dari itu, literasi digital adalah bagaimana kita mampu menggunakan seluruh ekosistem media digital secara cerdas, bijak, bertanggung jawab, dan aman. Jadi, pintarnya kita mengoperasikan teknologi harus dibarengi dengan kesadaran penuh akan dampak dari apa yang kita lakukan di dunia digital tersebut. Yang kedua, urgensi bagi ASN. Menjamin setiap aktivitas digital ASN tetap berada di dalam koridor hukum, menjaga rahasia negara, dan mendukung pelayanan publik yang transparan. Lalu, seberapa penting atau apa urgensinya bagi kita selaku ASN pemasyarakatan? Poin kedua menjelaskan bahwa literasi digital ini adalah jaminan agar setiap aktivitas digital kita tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku. Di lingkungan lapas, hal ini sangat vital untuk menjaga kerahasiaan data negara agar tidak bocor ke publik, sekaligus menjadi alat kontrol bagi kita untuk mendukung pelayanan publik yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat maupun warga binaan. Nah, setelah kita memahami dasar latar belakang dan pengertian literasi digital ini, mari kita bedah pilar yang pertama yaitu digital etik atau etika digital. Materi luar biasa ini akan dipaparkan secara detail oleh rekan saya, Mas Jody. Kepada Mas Jody, waktu dan layar disilakan. Baik semuanya, saya Jody Salmon Pria Panjaitan akan menjelaskan mengenai substansi utama digital ethics atau etika digital. Yang pertama, definisinya. Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pilar utama,
Etika digital tidak hanya berlaku saat kita dilihat orang lain, melainkan menjadikan kesadaran moral internal saat sedang sendirian di ruang siber. Kemudian, kode etik ASN di ruang siber. Yang pertama, menjaga kesantunan dan etika dalam berkomunikasi dengan masyarakat maupun rekan sejawat di lingkungan kantor. Yang kedua, menjaga netralitas politik, dalam artian tidak berpihak, menyukai, atau berkomentar provokatif. Yang ketiga, menolak dan tidak ikut serta menyebarkan konten-konten yang bermuatan negatif seperti ujaran kebencian, sara, dan pornografi. Adapun konsekuensi dari pelanggaran etika digital kelompok ASN, yaitu yang pertama, merusak reputasi, kredibilitas, dan integritas pribadi pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, menurunkan tingkat kepercayaan publik atau public trust terhadap instansi Kemenimipas secara kolektif. Yang ketiga, hukum, yaitu adalah ancaman sanksi nyata berdasarkan Undang-Undang ITE dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Firja. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai aktualisasi digital ethics di rekayasa lapas. Yang pertama, implementasi nyata. Saring sebelum sharing. Petugas lapas wajib memvalidasi kebenaran setiap informasi, berita, atau isu kedinasan sebelum membagikannya ke grup percakapan atau media sosial. Langkah konkret untuk memutus mata rantai penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan internal lapas. Yang kedua, implementasi nyata. Menjaga kerahasiaan negara dan WPP, mutlak dilarang membagikan foto, video, atau data pribadi warga binaan tanpa izin kedinasan resmi ke media sosial pribadi. Menghormati hak privasi WBP dan menjaga kerahasiaan dokumen internal demi mencegah kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian, aktualisasi digital ethics di rekayasa lapas, poin kedua. Implementasi nyata, yaitu bijak bermedia sosial menggunakan akun media sosial pribadi secara sehat untuk menyebarkan optimisme dan informasi pelayanan publik yang bermanfaat. Tidak terlibat dalam perdebatan kusir, tidak melakukan perundungan cyber atau cyberbullying, serta teguh menjaga atas netralitas aparatur sipil negara. Selanjutnya yaitu substansi utama digital culture atau budaya digital. Budaya digital didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam membaca, mengoreksi, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital, dengan tujuan memastikan bahwa budaya digital kita tetap berakar kuat pada kepribadian asli bangsa Indonesia yang ramah, bergotong royong, dan toleran. Selanjutnya, Pancasila sebagai landasan budaya digital. Sila yang pertama dan kedua, menghormati perbedaan agama atau keyakinan di media sosial dan memperlakukan pengguna lain secara manusiawi dan beradab. Sila yang ketiga, menjadikan ruang digital sebagai alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah lewat isu sara. Sila yang keempat dan kelima, mengutamakan musyawarah yang sehat secara digital dan bersikap adil dalam berbagai informasi. Bahaya degradasi budaya di era digital. Tingginya paparan budaya asing dan radikalisme digital yang tidak sesuai dengan norma ketimuran dan falsafah bangsa. Yang kedua, pudarnya rasa toleransi akibat maraknya konten polarisasi digital dan informasi palsu. Yang ketiga, ASN harus hadir sebagai filter sekaligus tameng aktif untuk mempertahankan kebudayaan nasional yang luhur. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu aktualisasi digital culture di lingkungan lapas. Pertama adalah implementasi nyata, yaitu transformasi budaya kerja digital yang mengubah kebiasaan kerja manual atau konvensional menjadi serba digital yang efisien di lingkungan lapas kita, yaitu dengan cara disiplin dalam memanfaatkan dan menginput data pada aplikasi internal sistem database pemasyarakatan atau SDP secara optimal demi akurasi dan transparansi data. Kita masuk ke dalam bagian kesimpulan dari materi integratif literasi digital kelompok 1. Kita dapat menyimpulkan bahwa digital ethics membentuk karakter ASN yang berintegritas dan tahu batasan moral di ruangan cyber.
Dan yang kedua, digital culture memastikan teknologi yang kita gunakan tetap bernafaskan pada nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga yaitu menjadi smart ASN, berarti kita harus cakap teknologi, beretika tinggi, dan kokoh mencintai tanah air. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya mewakilkan kelompok 1 kecil. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan materi kami. Terima kasih.